Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Tiarsi. Saya relawan magang dari unit Harvest Orchid E. Hari ini saya akan mencoba menjawab tugas belajar di luar kelas hari keempat dengan temanya yaitu hasil observasi. Ada poin A yang pertama, pengamatan terhadap motivator. Soal yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yang pertama yaitu dengan menyapa kabarnya. Yang pertama, menyapa kabarnya murid dengan menanyakan tadi ke Bimba diantar oleh siapa? Sebelumnya ke sini sudah makan atau belum? Tadi makannya disuapin atau makan sendiri? Kemudian apakah tadi sudah mandi atau belum? Tadi mandinya sendiri atau dimandiin sama mama atau papa? Motivator menanyakan harus dengan suara yang semangat agar anak semangat untuk belajar. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yaitu dengan melakukan dialog, tepuk tangan semangat, yel-yel Bimba, doa sebelum belajar, lagu Cinta Ananda, dan lagu La Bimba. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu dengan cara menciptakan kelas interaktif, wajah ceria, sikap motivator humoris, penuh semangat, memberikan perhatian dan kasih sayang pada tiap anak-anak. Kemudian anak diajak bermain sambil belajar, seperti contohnya sambil bernyanyi sambil dengan melakukan kegiatan inti atau mengerjakan modul atau tiket. Soal yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Yang pertama itu memasang wajah ceria penuh kasih sayang. Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menciptakan semangat seperti siapa yang tadi sudah mandi, siapa yang tadi sudah makan, siapa yang hari ini semangat belajar. Dilanjutkan dengan tepuk semangat. Yang nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Itu pertama, memberikan jempol, kemudian toast dengan anak yang berhasil melakukan sesuatu atau selesai mengerjakan modul atau tiket, atau selesai mewarnai, kemudian selesai membaca, menulis dan berhitung. Keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Memberikan reward kepada anak ketika anak sudah selesai atau berhasil menyelesaikan suatu modul atau tiket, selesai mewarnai, selesai mengerjakan baca-bacaan atau berhitung. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya itu motivator harus selalu ceria, bersikap yang ramah, menunjukkan sikap penuh dengan kasih sayang kepada semua murid, kemudian memberikan semangat, dan penampilan harus humoris, humble, agar anak tidak merasa bosan. Yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu agar murid tidak merasa bosan, motivator harus menciptakan ruang kelas yang interaktif, memperbanyak permainan edukatif kepada anak sehingga anak merasa tidak bosan. Yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Kegiatan ini jawabnya iya. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh motivator, tetapi juga dilakukan pada saat anak mengerjakan modul atau tiket. Dilakukan seperti kegiatan baca-membaca.
atau kegiatan baca-bacaan. Poin B yaitu pengamatan terhadap murid. Soal pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jawabnya yaitu ada murid yang bermukanya ceria, kemudian ada murid yang antusias, ada murid yang semangat, ada juga murid yang biasa saja mengekspresikannya dengan wajah datar, ada juga yang kalem dan penuh duduk manis atau tenang. Yang kedua yaitu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Jawabnya selama observasi ini tidak ada. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap terhadap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresinya murid itu pada saat lakukan baca-bacaan ada yang bersemangat, ada yang langsung ceria, terampil, langsung membaca dengan sendiri, ada juga yang kalem, tenang, ada juga kadang dia ekspresinya biasa-biasa aja, tetapi tetap semuanya melakukan atau senang dengan melakukan kegiatan yang sudah diberikan oleh motivator. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh motivator? Jawabannya iya, semua murid senang melakukan semua kegiatan yang diberikan oleh motivator. Tapi ada juga senang, kemudian yang keempat, yang kelima, apakah ada murid yang keempat tadi dilengkapi lagi bahwa ada juga kadang murid yang moodnya kurang pada saat mungkin dari awal saat dari rumah mau berangkat itu mungkin sudah ngambek, setelah sampai di kelas, setelah diajak berdialog bersama dengan teman-temannya, kemudian diajak berbicara, bercerita, bernyanyi bersama dengan teman-temannya, akhirnya murid tersebut mau belajar kembali di kelas dengan penuh semangat. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya ada. Biasanya murid itu akan mengatakan kepada motivator dia tidak bisa melakukannya, tetapi di sini menjadi peran penting motivator untuk membantu memberikan dukungan dan dengan cara melakukan dukungan dengan penuh kasih sayang dan memberikan semangat sehingga anak tersebut mau melakukan kegiatan yang sudah diberikan oleh motivator. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, ekspresi masing-masing murid yang telah diamati ini ada yang bermukanya ceria, ada yang aktif, interaktif, semangat, ada yang ekspresinya biasa-biasa aja, pendiam, dia kalem, ada yang hiperaktif, ada yang pendiam tetapi dia terus mengerjakan kegiatan atau modulnya sampai dengan selesai. Poin C, pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas pada saat itu, kegiatan kelasnya, suasananya itu nyaman, bersih, rapi. Terusnya untuk AC-nya cukup dingin, kemudian modul-modulnya tertata rapi, dan pada saat kegiatan pembelajaran atau belajar itu motivator penuh dengan semangat memberikan kasih sayang kepada semua
murid yang ada di kelas, sehingga suasana belajar itu menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian murid-murid itu mengerjakan semua kegiatan atau modul yang diberikan oleh motivator sampai dengan selesai. Dan di sini dapat dikatakan bahwa murid-murid itu merasa bahagia pada saat proses belajar. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana pemaksaan atau kekerasan yang terjadi selama ini? Pada saat pengamatan di dalam kelas tidak ada tindakan kekerasan oleh pihak manapun. Poin D, yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. 1. Apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan? Yang pertama, pada saat kegiatan pembukaan, yaitu motivator mengajak untuk melakukan berdoa sebelum belajar. Kemudian sebelumnya menyanyikan jari jempol, kemudian doa sebelum belajar, kemudian lalu menyanyikan lagu La Bimba. Setelah itu, motivator mengajak untuk berdialog, bercerita atau berdongeng kurang lebih selama 5 menit. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu pada saat kegiatan inti, di mana itu penerapan teori Bandul, kemudian evaluasi afeksi terhadap anak, kemudian evaluasi kognitif pada anak, dan pemberian motivasi serta reward. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Jawabannya yaitu murid lebih banyak mengerjakan modul atau tiket yang diberikan oleh motivator, seperti tiket baca-bacaan, tiket menulis, dan tiket berhitung, atau bisa kadang juga ada yang mewarnai. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Pada saat kegiatan penutup, yaitu motivator mengajak murid untuk membereskan alat-alat tulis ke dalam tas. Kemudian motivator mengajak murid-murid untuk duduk yang rapi, lalu menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Setelah itu menyanyikan doa sesudah belajar. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Kegiatan interview itu kurang lebih durasinya selama 45 menit hingga 50 menit. Baik, sekian jawaban dari saya untuk tugas di luar kelas hari keempat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, terus semangat dan tetap belajar.